What's up homies, kali ini gue akan memberikan 5 fanmade episode creepypasta kartun yang terseram. Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu tentang creepypasta, yaitu cerita yang berfokus ke hal yang dark dan penuh dengan darah. Pokoknya cerita creepypasta itu adalah cerita yang bisa membuat pembacanya atau penontonnya itu ketakutan. Banyak banget episode creepypasta kartun yang dibuat dengan cerita yang absurd, tapi juga menyeramkan dengan animasi yang aneh. Nah, berikut 5 contoh episode terseram menurut gua. Semua episode ini adalah fanmade yang dibuat oleh fan, jadi tidak benar-benar ada di kartunnya. Oh iya, video ini mungkin akan sangat sensitif bagi beberapa orang. Melihat video ini akan mengandung yang namanya warna merah, jadi silakan tutup video ini jika kalian tidak kuat. Cih, lemah. Higher than the bitches like the wage gap. Nigga talking shit if we pull up the nigga vacant. Not on her face and then I left her like some face tats. Then she told a nigga I'm the one like why you say that? Like you just turn your boyfriend to the licking if a nigga talking slick. Kelima, Suicide Mouse. Dari yang gua tahu, episode ini memiliki 2 versi, yaitu versi originalnya dan versi yang biasa. Dan ceritanya itu kurang lebih sama, cuma dengan animasi yang berbeda, yaitu bercerita tentang Mickey Mouse yang sedang berjalan dan lama-kelamaan akan berlari seperti dikejar sesuatu yang tak terlihat. Jadi selama sekitar 9-10 menitan kita hanya melihat Mickey Mouse yang sedang berlari dengan background yang terus berganti-ganti. Dan tentu saja itu sangat mengganggu. Gua nggak bisa menjelaskan panjang lebar. Kalian bisa membandingkan antara 2 versi tersebut, tapi backsoundnya itu cukup menyeramkan jika kalian dengar di malam hari. Episode ini pertama kali dibuat pada tahun 1931. Dari style animasinya itu gue yakin kalau yang versi inilah yang pertama dibuat. Dan di YouTube sendiri baru diunggah pada tahun 2009 dengan animasi yang cukup lebih baik. Oh iya, ada scene yang dihapus di episode originalnya dan dibuat menjadi layar kosong yang berkedip-kedip. Jadi siapakah makhluk yang mengejar Mickey Mouse? Keempat, Akurio Bubbles. Sebenarnya ini adalah episode yang berbentuk cerita yang cuma bisa dibaca. Jadi ada seorang anak yang bernama Lily, di mana ia itu sangat menyukai The Powerpuff Girls. Itu membuat orang tuanya menemukan hadiah yang cocok untuk di hari ulang tahunnya nanti. Ibunya pun mencari sebuah DVD di aplikasi online shop seperti Amazon dan eBay. Lalu ia menemukan sebuah barang DVD berjudul Akurio Bubbles. Casingnya itu berwarna hitam biru dengan tulisan Akure yang berarti roh jahat, dengan kepala Bubbles yang muncul hanya setengah. Tapi karena sang ibu tidak mengetahui artinya, dia pun membelinya setelah melihat casingnya yang memiliki efek lampu lava yang asik. Setelah barangnya sampai, dia pun mencoba menontonnya di malam hari sebelum esoknya dia akan berikan ke Lily. Isinya itu berupa 2 DVD dengan rating 18 ke atas yang membuat sang ibu keheranan. Nah, episode pertama itu berjudul Episode, yang bercerita tentang profesor yang terus diganggu oleh makhluk aneh. Saat memeriksa kamar putrinya, ternyata Bubbles tidak ada, lalu sosok putih pucat muncul perlahan dari ujung. Mata gelap dan mulut robek, menjerit dan layar menjadi hitam dan tulisan episode yang kembali muncul. Di episode selanjutnya itu berjudul Nyata. Awalnya sih cukup biasa saja, tapi setelah beberapa saat layar menjadi hitam dan muncul tulisan Asobu. Kalau nggak salah artinya itu bermain. Profesor berada di lab dan seperti ingin membuat ramuan yang baru. The Powerpuff Girls selalu muncul dari belakang lalu mengawasi Profesor saat mengambil Chemical X. Dan Profesor menuangkan semuanya. Mereka pun menjauh ketakutan sebelum Bubbles terbang mendekati panci yang dimana asapnya masuk ke tenggorokan dan wajah Bubbles. Lalu Bubbles menatap ke layar dengan mata yang merah. Warnanya berubah menjadi abu-abu, lalu dia pergi ke sekolah dan mendekati seorang guru dengan wajah menyeramkan yang membuat guru berteriak dan banyak hal dark terjadi. Lalu pada akhirnya Bubbles mati dengan tangisan Profesor dan layar pun ditutup. Itu akan membuat sang ibu trauma dan terkena mental. Ketiga, Dead Bart. Setelah melihat episode ini, gue jadi teringat salah satu episode The Simpsons yang berjudul Bart's Not Dead. Episode Bart's Dead ini bercerita tentang keluarga Homer yang sedang tidak rukun. Mulai dari Homer yang marahnya berlebihan, dan Marge terlihat depresi. Itu membuat Bart sangat terganggu dan membenci orang tuanya. Lalu pada saat mereka ingin berpergian menggunakan pesawat, Bart malah berbuat usil dengan memecahkan kaca pesawat dan membuatnya terjatuh dari ketinggian 50 kaki. Tentu saja Bart langsung tewas di tempat dengan luka yang cukup parah.
Setelah kejadian itu, satu keluarga pun sangat depresi dan merasa kehilangan akibat dari kejadian itu. Scene terakhir kita diperlihatkan keluarga Bart yang ada di makam. Lalu kedua, The Grieving. Episode ini mungkin sudah familiar dengan openingnya yang ikonik. Bahkan saking terkenalnya, episode menyeramkan ini sempat dibuat jadi video troll oleh Cartoon Network. Episode seram ini aja bisa sampai di telinga Cartoon Network. Masa protes tentang betapa menyeramkannya kartun Teen Titans Go tidak didengar ya? Episode ini mirip dengan episode Death Bar, tapi jauh lebih dark. Di awal episode kita diperlihatkan Gumball yang berada di pojok ruang kelas, di mana ia menangis histeris. Hingga sampai ke sekitar menit kedua, scene berganti ke Richard yang menangis di ruang keluarga, disusul oleh Nicole yang juga ikut menangis. Dan setelah itu musik diputar seperti musik yang di kotak musik, dan menampilkan keluarga Watterson dan kepala sekolah Elmore. Lalu kita dibawa ke hutan, diperlihatkan kepala Anais yang putus dan mayat Darwin di sisi lainnya. Setelah itu, scene terakhir diperlihatkan Gumball yang gantung diri. Pertama, Red Mist. Keterlaluan sih lu kalau nggak tahu episode ini. Salah satu episode creepypasta terkenal dengan kisah menyeramkan di baliknya, yaitu pembuat dari episode ini adalah psikopat yang dimana polisi menemukan kaset pemutar video berjudul Red Mist. Bahkan gambar ikonik di episode ini sempat dimunculkan pada episode TV SpongeBob berjudul SpongeBob in Random Land. Cerita dari Red Mist ini berfokus ke Squidward yang bertemu dengan ikan misterius bermata merah yang membuat Squidward ketakutan. Setelah itu Squidward pun tampil di sebuah acara dan mulai bermain dengan klarinetnya. Tapi orang-orang malah membencinya dan kecewa. Squidward pun merasa depresi setelah kejadian itu, dan akibat dari itu Squidward terus menangis hingga keluar darah dan akhirnya bunuh diri. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Udah serem-seremnya. Anggap aja episode tersebut adalah episode yang konyol dengan lelucon yang konyol. Ambil poin positifnya jika ada, buang poin negatifnya. Jangan anggap serius tentang ini, cukup nikmati saja. Oke? Like video ini jika kalian suka dengan video ini. Subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video ini. And have a nice day.